Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di acara podcast kita Bila Jumpa Sehat. Saya Nafita Sari sebagai moderator akan menemani Sobat Healthies semua di acara podcast kita kali ini. Sebelumnya kemarin kita membahas tentang penyakit, kali ini akan membahas tentang ASI eksklusif. Di sini saya tidak sendirian Sobat Healthy, saya ditemani oleh narasumber yang cantik dan juga kompeten di bidang ini. Beliau adalah Dr. Sheila Aprilian Pratama. Halo Dr. Sheila, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Dr. Sheila ini merupakan salah satu dokter umum yang telah bersertifikasi konselor menyusui atau konselor laktasi. Berdasarkan penelitian Ikatan Dokter Anak Indonesia, ibu yang telah memberikan susu pada anak itu sudah mencapai 90%. Namun, untuk yang memberikan secara eksklusif masih rendah, yaitu 20%. Oke dokter, mungkin kita langsung saja ya dokter. Berdasarkan penelitian tersebut dokter, bahwa masih rendah ASI eksklusif. Kira-kira dok, apa itu ASI eksklusif? Silakan dokter. Jadi, ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja tanpa ada tambahan makanan ataupun minuman pada bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan secara eksklusif. Jadi dia ya. Jadi hanya pemberian ASI saja karena ASI saja itu sudah mencukupi kebutuhan bayi. Oke. Mengapa dok ASI eksklusif itu penting dok? Ya, jadi ASI eksklusif itu penting karena sudah banyak bukti ilmiah yang membuktikan bahwa pemberian ASI saja pada anak yang berusia 0 hingga 6 bulan secara eksklusif itu sudah mencukupi nutrisinya untuk tumbuh dan kembangnya. Nah, karena kita harus tahu kenapa pentingnya itu, jadi kita juga harus tahu apa saja sih kegunaan dan manfaat ASI itu. Jadi manfaat ASI itu ada dua. Jadi ASI itu bermanfaat bagi bayi dan juga menyusui itu bermanfaat bagi ibu. Nah, kita akan bahas yang pertama itu adalah yang ASI ini bermanfaat bagi bayi ya. Oke dokter. Jadi manfaat ASI bagi bayi itu sendiri ada banyak. Salah satunya itu adalah sebagai sumber zat gizi. Nah, sumber zat gizi di sini yang dibilang itu adalah AHA dan DHA. Di mana AHA dan DHA ini banyak sekali kita temukan di produk-produk susu yang mahal-mahal itu. Oke, benar sekali dokter ya. Nah, di situ kan klaimnya AHA dan DHA itu dapat memberikan kecerdasan otak bagi bayi. Dan sedangkan di ASI sendiri ini sudah alamiah dapat kandungannya itu. Jadi dokter, tidak perlu jauh-jauh untuk mencari yang dan juga lain. Tidak perlu keluar uang yang banyak yang pasti. Benar. Itu satu. Terus yang kedua itu ASI itu mudah diserap dan mudah dicerna. Kenapa? Karena pada bayi yang baru lahir, semua organ itu belum berkembang secara sempurna. Jadi hanya ASI itulah yang bisa diserap dan dicerna dengan mudah oleh bayi. Dan yang ketiga itu mencegah infeksi. Ya, jadi melindungi bayi untuk terhadap infeksi. Kenapa? Karena dalam ASI itu terdapat kandungan namanya oligosakarida. Jadi oligosakarida itu fungsinya itu sebagai anti-infeksi. Makanya kalau kita sering dengar kalau misalnya bayi yang diberikan ASI itu lebih kuat dibandingkan bayi yang tidak diberikan ASI. Dan yang selanjutnya itu adalah melindungi bayi dari penyakit yang tidak menular. Apa aja penyakit yang tidak menular itu? Salah satunya mengurangi resiko obesitas dan juga mengurangi resiko alergi. Nah, itu tadi semuanya adalah manfaat ASI untuk si bayi. Nah, sedangkan tadi saya bilang ASI itu ada lagi manfaat juga untuk si ibunya. Gitu. Jadi menyusu bagi ibu itu ada manfaatnya. Satu, meningkatkan bonding. Bonding itu kayak ikatan antara ibu dan anak dokter ya. Sobat Healthies, itu dia meningkatkan bonding. Jadi ikatan antara ibu dan anak. Karena bonding ini sangat penting dalam proses menyusui. Dan yang kedua itu sebagai KB alami. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang baru melahirkan dengan menyusui secara eksklusif dapat mencegah dan menunda kehamilan baru. Dan yang ketiga itu untuk melindungi kesehatan ibu juga. Jadi kesehatan ibu apa sih yang bisa dilindungi? Salah satunya
kan kalau habis melahirkan, Iya. ibu itu mengalami masa nifas. Jadi Iya, benar. semuanya itu terjadi perdarahan. Pendarahan. Dengan menyusui terus-menerus dapat mengurangi perdarahan itu dan mencegah anemia. Oke, Gitu. itu dia tadi Lalu ya. juga dengan menyusui itu dapat memperbaiki dan membantu pengukuran rahim kembali seperti normal. Karena setelah melahirkan kan rahim kan sudah sempat membesar. Nah, dengan menyusui Iya. itu dapat memperbaiki rahim kembali ke Rahim. normal gitu. Oke. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya juga dengan menyusui itu dapat mengurangi faktor resiko kanker payudara dan kanker ovarium. Oke. Jadi Sobat Elvis banyak sekali ya manfaatnya. Jadi buat bayi ada manfaat, buat ibunya juga ada manfaatnya, Benar dokter. sekali. Iya. Jadi dokter Sel tadi mengatakan bahwa ASI eksklusif itu diberikan pada usia 0 sampai 6 bulan ya, Benar. dokter. Iya. Dok, untuk usia, Dok, ada tidak rekomendasinya untuk pemberian ASI itu? Oke. Boleh Oke. dijelasin, dokter? Iya. Baiklah, jadi untuk rekomendasi pemberian makan berdasarkan WHO itu ada 4 rekomendasi. Jadi Oke. yang pertama itu susui bayi 1 jam setelah persalinan. Jadi Oke. itu yang sering kita sebut IMD atau IMD. inisiasi menyusui dini. Oke. Jadi dari kunci pertama ini jika para ibu melakukannya IMD, Iya. ini adalah kunci pertama awal keberhasilan ibu bisa menyusui secara eksklusif. Jadi selama ini 6 langkah pertama, dokter ya. langkah Kalau pertama. ini gagal. Dan yang kedua itu tadi susui bayi secara eksklusif selama 6 bulan. Jadi dalam artian eksklusif tadi hanya pemberian ASI saja ya, tidak ada tambahan makanan ataupun minuman lain. Dan yang ketiga itu berikan MPASI atau makanan pengganti ASI bagi anak yang berusia 6 bulan ya. Itu jadi mulai dari usia 6 bulan sudah mulai diberikan MPASI. MPASI. Dan yang keempat, teruslah susui anak sampai usia 2 tahun atau lebih. Oke, itu dia tadi ya. Jadi itu MPASI. Jadi jangan langsung dikasih makanan rumah ya atau makanan keluarga. Oke, dokter, untuk pertanyaan berikutnya, dokter ya. Dalam proses menyusui, Novi sering sekali, Dok, mendengar keluh kesah dari ibu-ibu ya, khususnya yang memberikan ASI kepada anaknya. Jadi keluh kesah mereka ini, Dok, bahwa ASI itu tidak mencukupi untuk bayinya. Bagaimana, Dok, solusinya? Boleh dijelaskan, dokter? Oke, baiklah. Jadi keluh kesah ini udah sering banget ya kita dengar ya, apalagi zaman sekarang ya. Iya. Nah, ini biasanya terjadi pada ibu-ibu yang baru memiliki anak. Oke. Atau yang sering kita sebut new moms Ya, di jadi sini. anak pertama ya, dokter. Ya. Oke. Biasanya ini terjadi karena satu, kurangnya pengetahuan tentang ASI. Iya. Jadi karena kalau misalnya para mama atau para ibu ini kurang ya tentang pengetahuan tentang ASI, maka persiapan untuk mengasihinya nanti kurang optimal. Oke. Sehingga pada saat sang ibu sudah melahirkan dan sudah melalui proses menyusui, di situ pasti ada kendala-kendala nih, salah Iya. satunya kan. Nah, kendala-kendala itu tadi, ibu langsung berpikir kalau misalnya bayinya nangis, apa ASI saya kurang ya? Iya. Ditambah lagi dengan support system yang tidak ada. Nah, jadi makinlah terjadinya rasa percaya diri ibu itu turun di saat itu. Oke. Nah, jadi kalau ibu sudah berpikir ASI saya nih sedikit, Iya. nah Tadi itu, seperti sugesti, dokter ya, untuk Iya. ibu itu sendiri. jadi pas ibu itu ngomong ASI saya sedikit, berarti itu tandanya rasa percaya diri ibu tuh sudah turun. Nah, ketika rasa percaya diri ibu itu turun, maka hormon oksitosin mulai bekerja itu dia akan tertekan. Nah, dalam proses menyusui ini ada 2 hormon yang terlibat di sini. Oke. Ada hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Nah, hormon prolaktin di sini ini berfungsi untuk memproduksi ASI. Nah, jadi produksi ASI itu sebenarnya terus-terusan diproduksi. Jadi nggak ada kata istilah sebenarnya para ibu saya tidak memiliki ASI. Karena ASI yang dikeluarkan sekarang sebenarnya sudah diproduksi dari Oke. kemarin. Otomatis, dokter ya. Iya. Dan ASI yang hari ini diproduksi ini sebenarnya untuk cadangan besok. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya ASI itu sudah diproduksi terus Iya. ada. Nah, cuman satu hormon ini yang mempengaruhi tadi hormon oksitosin atau kita sering sebut hormon kebahagiaan. Jadi hormon kebahagiaan ini, makanya tadi dibilang kalau ibu yang menyusui tidak boleh stres, tidak boleh galau, khawatir, tadi tidak percaya diri. Sekali ibu sudah tidak percaya diri, ibu stres, hormon itu akan ditekan. Nah, sedangkan hormon oksitosin ini adalah untuk
mengeluarkan ASI-nya. Nah, Iya. ketika hormon ini tekan, ASI tidak bisa keluar. Nah, karena itulah ibu jadi berpikir, ASI saya tidak cukup. Nah, seperti Iya. itu. Jadi, solusinya untuk mencegah hal seperti ini yang pastinya kesiapan ibu. Jadi, pertama sekali ibu sebenarnya dari awal kehamilan atau mendekati proses persalinan, ibu sebaiknya sudah berkonsultasi dengan konselor laktasi untuk mengetahui pengetahuan apa saja tentang proses menyusui, sehingga ibu sudah bisa nih nanti mempersiapkan apa saja yang harus dipersiapkan saat menyusui nanti. Sehingga dengan pengetahuan ibu yang mumpuni itu, ibu dapat memberi edukasi juga, pengetahuan juga kepada suami ataupun keluarga, sehingga support system nih ada. Jadi pada saat proses menyusui nanti, tiba-tiba masih ada kendala, tapi ada support system yang jalan, ada pengetahuan yang jalan, sehingga bisa mengatasi masalah tersebut. Gitu. Jadi itu hormon oksitosin ya dokter, atau dengan hormon kebahagiaan. Jadi di sini ada pengaruhnya juga untuk suami dan keluarga. Jadi jangan suka membuat ibu yang menyusui itu stres ya, atau lagi banyak pikiran, karena itu mempengaruhi produksi ASI-nya. Oke, dokter, bagaimana nih cara memperbanyak ASI dokter? Biar sobat healthy tahu yang di rumah. Silakan dokter. Oke, jadi di sini tips-tips untuk memperbanyak ASI ya untuk para moms di rumah. Jadi yang pertama itu adalah isapan bayi. Kunci dari ASI yang banyak itu adalah stimulasi dari isapan bayi. Jadi memang cara menyusui yang baik itu adalah secara langsung atau kita sering sebut DBF, direct breastfeeding ya. Jadi itu secara langsung. Karena dia ada isapan bayi itu menstimulasi ke otak. Jadi tubuh tuh saya harus memproduksi terus-menerus. Bayi memerlukan itu. Itu yang pertama. Jadi hisapan bayi. Yang kedua adalah berikan ASI kepada bayi semau bayi. Jadi on demand. Jadi di sini kan banyak tuh ibu-ibu yang ngomong, anak saya harus menyusui ini sesuai jadwal, per 2 jam misalnya, seperti benar, itu. Dokter, saya juga sering dengar. Iya kan, benar kan? Nah, jadi sebaiknya itu diberikan ASI semau bayi. Jadi jangan kita batasin on demand. Kalau misalnya bayinya minta tiap 1 jam, nggak masalah. Semau bayi kita berikan itu. Itu poin kedua. Dan yang poin ketiga itu adalah ibu harus yakin kepada dirinya sendiri kalau ibu dapat memproduksi ASI sesuai dengan kebutuhan bayi ibu. Nah itu. Jadi balik lagi tadi, dengan rasa percaya diri itu. Kalau ibu yakin dan ibu percaya diri, maka hormon oksitosin tadi balik lagi. Dia akan lancar tuh mengeluarkan. Dan otomatis ASI akan lancar keluarnya. Juga. Dan yang keempat, poin keempat ini tidak kalah pentingnya, yaitu posisi dan pelekatan menyusui. Nah, posisi dan pelekatan menyusui ini juga hal yang penting dalam proses menyusui. Nanti dokter boleh diperagakan sedikit untuk sobat healthy yang menyaksikan kita. Jadi di sini juga saya akan memperagakan posisi dan pelekatan yang baik. Di sini dibantu oleh Dedek gemes di sini ya. Iya, Dedek gemes ya namanya ya. Jadi bisa lihat di sini, ini di sini ada berbagai macam posisi menyusui. Jadi di sini macam-macamnya ya, Novia. Nah, ini sebenarnya diberikan macam-macam posisi ini membuat posisi yang nyaman aja. Untuk ibu dan tentunya untuk si bayi. Ya, jadi carilah posisi ternyaman ibu. Nah, ini ada berbagai macam. Jadi sebenarnya kata orang kalau bisa nggak menyusui sambil tidur? Bisa. Jadi ada beberapa posisinya. Nah, ini ada macam-macamnya. Dan kita akan membahas posisi menyusui yang paling umum ya. Jadi posisi pertama itu adalah pastikan si baby ini telinga, pundak, dan pinggang berada dalam satu garis lurus. Satu garis lurus ya. Jadi tidak boleh kalau misalnya kepala bayi seperti ini. Nah, kan kalau seperti ini tidak garis lurus ya, tidak satu garis lurus. Nah, coba Novia bisa bantu saya. Boleh. Bagaimana dok? Kita coba ya. Coba misalnya Novi dengan saya kita sama-sama menoleh. Terus saat menoleh kita menelan. Bagaimana rasanya? Gak enak tuh, kayak ada yang nyangkut itu. Iya, benar kan? Jadi rasanya tidak nyaman. Begitu juga yang dirasakan para bayi kita, gitu. Jadi diusahakan pada posisi itu bagian telinga, pundak, dan pinggang dalam satu garis lurus, gitu.
Nah, setelah itu ditopang seluruh badan. Ini berlaku untuk bayi-bayi newborn ya, untuk awal-awal sekali posisi menyusui. Nah, itu ditopang seluruh badan agar apa? Agar dekat. Jadi bayi itu dekat langsung dengan ibu. Posisi perut bayi berhadapan dan menyentuh perut ibu. Jadi pastikan dia mendekap. Jika posisi ini sudah mendekap, akan mempermudah si bayi untuk melakukan pelekatan. Pelekatan. Ya, gitu. Nah, sudah seperti itu, bagian muka nanti dipastikan hidung bayi ini berhadapan selurus dengan puting ibu. Dan muka berhadapan selurus dengan payudara ibu. Jadi seperti ini, berhadapan langsung. Seperti ini. Seperti itu Ya. ya. Ini ada tujuannya. Jadi kalau misalnya pada saat hidung bayi berhadapan dengan puting ibu, maka si bayi kan akan mencium aroma ibu. Iya. Ini akan membuat refleks mulut bayi membuka lebar. Nah, pada saat bayi membuka lebar, disinilah kesempatan ibu untuk membantu si bayi memasukkan payudaranya dengan cara C-hold, kalau kita sering sebut. Bentuknya seperti huruf C. Jadi ini payudara, saya tanyakan. Penyanggahan. Ya, disanggah seperti ini. Kenapa harus C-hold? Karena kalau C-hold ini dia tidak akan mengganggu pengaliran ASI. Jadi bisa kita bantu, kita berikan, kita kasih seperti ini. Nah, pada saat kita masukkan, saat mulutnya sudah terbuka lebar ya. Jadi pada saat kita masukkan, di bagian payudara ini ada yang warna hitam. Hitam ini disebut areola. Yang sering kita sebut areola. Nah, pada pelekatan yang baik dan benar, saat mulut bayi masuk, tampak areola atas tuh lebih banyak terlihat dibanding areola bawah. Jadi pada saat masuk nanti dapat dilihat ya. Bagian atasnya aja yang banyak kelihatan, yang hitam-hitamnya seperti itu. Nah, kalau sudah masuk seperti itu sudah tanda awal pelekatan yang baik. Setelah masuk, mulut bayi membuka lebar tadi, biasanya nanti bibir bawahnya dia akan melipat keluar. Atau yang sering kita sebut doer ya, mendoer ke bawah. Agak keluar ya. Mendoer ke bawah. Lalu dagu juga pastikan menempel ke payudara. Nah, nanti pada saat proses menyusui seperti ini, kita lihat lagi pipinya setelah dia sudah masuk. Nah, kalau pipi bayinya membulat seperti makan burger, jadi besar membulat, itu tandanya menyusuinya pelekatannya sudah baik. Jika kalau misalnya pipinya mencucu seperti sedot ya, kita nyedot kayak mencucu itu, berarti tandanya pelekatannya kurang baik. Pelekatan yang tidak baik dapat menimbulkan nyeri pada puting. Banyak banget yang bilang tuh, dok, nyeri puting saya, luka, lecet. Benar sekali, dokter. Itu dari pelekatan yang kurang baik. Nah, nanti efeknya jangka panjang tuh, bisa jadi menyusunya dia tidak optimal, berat badan jadi tidak naik. Itu ada banyak sekali faktornya gitu. Jadi itu adalah tips-tips untuk sukses menyusui. Itu dia tadi ya, sangat bermanfaat. Dokter, untuk pertanyaan berikutnya dokter ya. Sekarang ini lagi marak sekali dok tentang ASI booster. Kira-kira dok, diperlukan tidak untuk ASI booster itu sendiri untuk mempertambah produksi ASI dokter? Boleh. Jadi untuk ASI booster sendiri, di sini ASI booster itu terbuat dari dua macam. Jadi yang satu itu kimia, terbuat dari bahan kimia, yang satunya bahan alami. Bahan kimia di sini ASI booster tuh biasanya itu obat-obatan yang diberikan oleh dokter konselor laktasi. Jadi dia sesuai indikasi biasanya. Nanti sesuai indikasi diberikan. Dengan ibu itu sudah berkonsultasi terlebih dahulu. Dan yang kedua itu adalah ASI booster yang alami. Nah, itu ASI booster yang alami ada memang beberapa penelitian. Salah satunya seperti daun kelor itu memang dapat meningkatkan produksi ASI. Namun yang berkeliaran sekarang kan sangat banyak ya. Udah ada. Ya begitulah ya, ada tambahan-tambahan yang sudah diracik sedemikian rupa. Benar sekali. Nah, untuk mengkonsumsi itu diperbolehkan. Asal ibu dengan mengkonsumsi ASI booster itu dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu. Gitu. Balik lagi tadi, dengan ibu percaya diri, saya percaya dengan minum ASI booster ini ASI saya jadi banyak. Dengan seperti itu tadi hormon oksitosinnya akan
meningkat. Jadi Benar. suplai ASI semakin banyak. Benar. Jadi intinya ASI booster itu diperbolehkan Bolehkan. tapi tidak diwajibkan. Oke, benar sekali ya. Jadi boleh dokter Boleh. ya. Oke dokter, untuk yang ibu yang ingin mengasih ASI, khususnya secara eksklusif kepada anaknya ya, kepada bayi, tapi ibunya bekerja dokter. Itu ada tidak dok solusinya bagaimana? Biar tetap ASI-nya jalan dan secara eksklusif pastinya. Silakan dokter. Iya. Jadi untuk para ibu bekerja itu memang lagi ini banget ya, masalah banget untuk sekarang nih, terutama tahun ini karena sepertinya para ibu bekerja ini kan udah semakin banyak ibu bekerja sekarang nih ya untuk tahun ini ya, beberapa tahun ini. Jadi bisa sekali untuk para ibu bekerja itu untuk memberikan ASI eksklusif ataupun menyusui secara langsung itu bisa sekali gitu. Nah, tapi dengan syarat. Salah satunya memang kerja kerasnya ibu yang bekerja lebih ekstra dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Jadi dari satu tadi ibunya memang harus tahu dulu pengetahuan tentang menyusui. Jadi dari awal kehamilan para ibu sudah mulai mendiskusikan dengan suami ataupun keluarga bagian support system ini untuk membicarakan. Nanti saya kalau sudah melahirkan, saya akan lanjut bekerja lagi atau tidak. Apabila lanjut bekerja, apa saja yang harus dipersiapkan di saat saya bekerja? Bagaimana cara memberikan ASI pada bayinya? Jadi harus dikomunikasikan dokter ya. Benar. Jadi harus dikomunikasikan dengan pengetahuan yang mumpuni. Gitu. Nah tadi, jadi pada saat hamil ataupun sebelum melahirkan tadi sudah berkonsultasi. Nah nanti pada saat ibu sudah melahirkan, pada awal itu ibu sudah mulai belajar cara memerah ASI yang baik. Cara memerah ASI yang baik. Karena kenapa belajar cara memerah ASI yang terbaik memang diberikan secara langsung atau DBF. Tapi kalau ibu yang bekerja bisa diberikan dengan cara ASI perah atau yang kita sebut ASI. Karena pada dasarnya ASI perah itu masih lebih baik dibandingkan susu formula ataupun susu sapi. Gitu. Baiklah, di sini saya akan mulai memperagakan cara memerah ASI. Jadi biasanya pada awal-awal kelahiran itu, nah ini yang memerah ASI ini sebaiknya ibu sendiri. Jadi jangan dibantu oleh yang lain. Bapaknya ya. Kenapa? Karena pada awal pertama setelah melahirkan itu payudara sangat sensitif dan sakit dan nyeri. Itu hanya ibu yang merasakannya. Jadi bagaimana ibu yang menekan, ibu yang mengetahui sendiri gitu ya. Nah, jadi caranya dari puting itu biasanya 5 cm ke atas. 5 cm. Nah, menggunakan 2 jari, jempol dan telunjuk di arah jam yang berlawanan. Nah, kira-kira di sini ya 5 cm, lalu ditekan. Nah, ketika ditekan ini dihitung 1 sampai 15 detik. Jadi 1, 2, 3 sampai 15. Tunggu, walaupun awal-awal belum keluar ASI nggak masalah. Tetap ditunggu dokter ya. Tetap terus. Nah, setelah 15 menit putar lagi sebelah sini. Sampai 15 menit terus seperti itu. Namanya awal wajar belum keluar ASI, tapi dengan seringnya distimulus tadi dia akan keluar. Nanti lama-lama bintik-bintik dulu. Nanti lama-lama menetes. Nah, seperti itu. Jadi harus belajar cara memerah ASI. Setelah itu juga para ibu yang bekerja mulai mengajarkan orang-orang yang akan membantu ibu dalam menjaga bayi ibu nanti, cara penyimpanan ASI yang benar bagaimana, cara pemberian ASI bagaimana yang baik gitu. Untuk cara pemberian ASI yang baik yang dianjurkan adalah menggunakan gelas kecil atau cup feeder. Nah, dokter ya. Jadi bisa dilihat ini cup feeder dan ini gelas kecil. Jadi yang dianjurkan pemberian ASI itu melalui 2 media ini. Tidak disarankan atau tidak dianjurkan menggunakan botol dot. Botol dot ya. Karena dapat menyebabkan bingung puting. Iya. Nah, jadi caranya kan pasti banyak nih. Gimana caranya dengan ini? Nanti tumpah, takut tersedot. Iya, benar sekali dokter ya. Nah, jadi ini tadi bayinya, kan kalau bayi newborn biasanya masih ada di bedong ya. Kan dia posisinya di bedong. Nah, setelah di bedong itu agak berdirikan seperti 45 derajat, agak posisi dudukan seperti ini. Bisa kita kasih tisu. Tisu atau misalnya lap yang untuk bagian penadahnya ya, untuk makannya, celemeknya bisa taruh di sini. Nah, di sini
tadi kita keluarkan ASI perah yang sudah disiapkan, yang sudah dihangatkan tadi. Tadi bisa cup feeder. Jadi kalau cup feeder ini bentuknya seperti ini ya, seperti plastik, dan dia tuh bedanya ada ukurannya. Gitu. Ada ukurannya. Kalau gelas kecil kan hanya gelas biasa. Tapi kalau nggak punya cup feeder nggak masalah, pakai gelas juga bisa. Gitu. Jadi misalnya pakai gelas kecil ya, ditaruh secukupnya. Karena bayi yang baru lahir kan lambungnya juga masih kecil, jadi disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Nah, caranya tadi sudah disiapkan. Cara pemberiannya itu dari samping, jadi dari bibir samping, jangan langsung tengah. Kalau tengah dia menyebabkan. Jadi boleh samping kanan sama kiri boleh dokter. Iya benar sekali. Jadi lewat samping saja. Nah, kenapa kalau kita taruh lewat bibir samping, dia akan membuat refleks pada bayinya. Jadi bayinya otomatis tahu nih ada ASI ataupun ada air, ada makanan gitu kan. Nah, masuk di situ dia akan refleks untuk mulai menelan. Nah, keuntungannya juga kalau kita pakai ini kita tahu kalau bayi ini kira-kira hampir mau tersedak kan bisa kita stop. Kalau dot itu kan suka resiko tersedaknya lebih besar. Dan untuk bagian kebersihan atau hygiene-nya juga lebih terjamin yang gelas ini gitu ya. Itu untuk cara pemberian ASIP-nya. Dan juga pada saat ibu nanti kalau misalnya sudah mulai bekerja, itu dianjurkan ibu memerah ASI setiap 3 jam sekali. Jadi membawa perlengkapannya ya? Iya, harus membawa perlengkapannya untuk memompa ASI per 3 jam sekali selama bekerja untuk menjaga pasokan ASInya gitu. Namun kalau ibu sudah pulang pada malam hari ataupun pagi hari sebelum bekerja, nah ibu harus diwajibkan menyusuinya itu secara langsung. Jadi gitu. Jadi tidak ada drama bingung puting. Biasanya drama bingung puting itu biasanya ada pemberian dok. Seperti itu. Terus dok, bagaimana untuk penyimpanan ASI perah itu sendiri dok? Yang baiknya seperti apa dok? Iya, kalau untuk penyimpanan ASI perah sendiri itu yang paling baik adalah menggunakan wadah yang berbahan kaca sebaiknya, ataupun juga bisa ada kantong-kantong ASI yang udah ada udah banyak berkeliaran itu kan yang ada apa? Yang ada klipnya itu kan. Itu untuk menjaga kualitas ASInya sebenarnya itu. Nah, pada saat ASI diperah, intinya juga harus hand hygiene. Jadi kebersihan tangan juga harus tetap dijaga. Cuci tangan terlebih dahulu itu wajib ya. Nah, setelah itu sudah pastikan bersih, memerah ASI. ASInya sudah taruh di wadah tertutup. Nah, itu apabila kita taruh ASI di wadah tertutup suhu ruangan, itu dia bertahan selama 3 sampai 4 jam. Nah, jadi kalau di suhu ruangan, kalau sudah lebih dari 3 sampai 4 jam, sebaiknya dibuang atau bisa ditaruh di tanaman. Jadi tidak bisa disimpan lagi dokter ya? Tidak bisa. Kalau sudah lebih dari waktu itu ya tadi 3 sampai 4 jam. Kalau ditaruh di suhu ruangan. Nah, kalau misalnya kita simpan di chiller dalam kulkas itu, dia bertahan selama 1 hari. 1 hari. Nah, bertahan sama 1 hari. Kalau misalnya kita simpan di freezer, tapi freezernya itu yang 1 pintu. 1 pintu. Jadi ada untuk sayur dan ada untuk pembuatan es itu dokter ya. Nah, kalau misalnya kita taruh di freezer yang 1 pintu itu dia bertahannya itu selama 2 minggu. 2 minggu. Lebih lama lagi. Lagi. Nah, kalau misalnya di freezer yang 2 pintu ada kan yang khusus ya. Memang khusus untuk es itu ya. Nah, kalau di situ itu lebih lama lagi tahannya, bisa sampai 3 bulan. 3 bulan. Ada lagi freezer yang deep freezer yang khusus freezer banget. Benar. Itu lebih tahan lama lagi, 6 bulan. 6 bulan. Tapi semakin lama kita menyimpan ASI, semakin berkurang zat-zat gizinya. Gitu. Dan juga dok mungkin ya untuk penyimpan kan untuk lebih mudah untuk sobat healthy di rumah atau ibu-ibu yang memberikan ASI mungkin diberi tanggal dokter ya atau label. Itu juga benar banget. Jadi harus diberikan tanggal. Nah, untuk pemberian ASI juga itu sebaiknya yang fresh. Jadi kalau misalnya yang habis diperah yang baru nih dan memang harus diberikan kepada baby ya, berikanlah itu yang terbaru. Jangan yang paling misalnya takut yang expired atau apa itu yang jangan lama dikasih justru yang terbaru gitu biar nggak salah gitu ya. Benar. Oke, dokter. Untuk yang disimpan tadi dokter ya, untuk yang disimpan di freezer itu kan posisinya pasti beku ya dokter ASINya. Bagaimana dok untuk penyajiannya buat si kecil biar tetap aman tentunya dan kandungan nutrisinya juga boleh dokter dijelasin sedikit? Iya, jadi kalau misalnya ASI yang sudah beku di dalam freezer itu
apabila ingin diberikan kepada bayi itu, jadi dia harus diturunkan dulu terlebih dahulu. Jadi dari freezer diturunkan ke chiller. Jadi biar suhunya tidak terlalu ekstrim. Kalau terjadi perubahan suhu yang ekstrim dapat menyebabkan rusaknya gizi yang ada di dalam ASI itu. Jadi kan sayang, kita udah merah nih, udah capek-capek gitu kan. Nah, jadi harus benar juga cara pencairannya, ibarat seperti itu. Jadi dari freezer taruh di chiller. Nah, taruh di chiller tuh tunggu sampai benar-benar mencair sempurna, baru boleh kita hangatkan. Hangatkan ASI, bukan dalam posisi mendidih ya. Air yang mendidih ya, bukan jangan. ya. Jadi hangatkan aja, hanya hangatkan. Jadi kita panaskan air, dokter, terus kita diamkan sampai hangat baru dimasukkan. Iya, baru kita berikan kepada bayi. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam keadaan mendesak nih, harus segera, terus kita nggak sempet kalau untuk kasih bayinya taruh di chiller dulu kelamaan gitu kan. Ada satu lagi tipsnya. Jadi bisa kita ambil ASI itu di dalam freezer. Lalu kita alirkan air itu, taruh di bawah aliran air itu, sambil diputar-putar sampai dia mencair sempurna, baru kita panaskan. Jadi seperti itu. Menarik sekali kan. Nah, ini dokter, kalau masalah konselor laktasi atau menyusui itu apa dok? Jadi konselor laktasi atau konselor menyusui itu adalah tenaga medis ataupun non medis yang sudah dilatih dan tersertifikasi konselor menyusui. Karena menyusui itu pada hakikatnya adalah hal yang alamiah yang akan dialami oleh semua ibu yang sudah melahirkan. Namun menyusui itu tidaklah mudah, gitu kan? Jadi di pertengahannya itu pasti ada kendala-kendala. Nah, kendala-kendala ini bisa kita konsultasikan dengan cara berkonsultasi dengan konselor laktasi. Oke, Sobat Healthies, Dokter Sela ini merupakan satu-satunya dokter konselor laktasi atau menyusui di Kabupaten Lahat. Dan kebetulan juga beliau juga bertugas di Puskesmas Perumnas. Jadi untuk Sobat Healthies yang mau berkonsultasi boleh sekali datang ke Puskesmas Perumnas ya dokter. Oke, Sobat Healthies, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Oke, terima kasih ya dokter. Oke, Sobat Healthies, itu dia tadi pembahasan atau bincangan kita pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Healthies dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengutip ini dari Amy Spengler ya dokter. Ketika menyusui itu bukan pilihan yang baik untuk semua orang tua, tapi menyusui itu merupakan pilihan yang baik untuk si bayi. Ya dokter ya. Mungkin dokter sebelum saya tutup ada ingin pesan atau motivasi yang ingin disampaikan untuk Sobat Healthies, silakan dokter. Baik, jadi buat para ibu hamil dan para mama-mama yang sebentar lagi akan melahirkan dan para mama-mama yang akan menyusui, semangat untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi Anda. Karena ASI eksklusif itu merupakan pintu nomor 1 untuk mencegah stunting. Dan ASI itu merupakan makanan terbaik sesuai kebutuhan bayi Anda. Dan para semua ibu di sini pasti dapat memproduksi ASI. Jadi semangat mengasihi para mama. Terima kasih dokter untuk motivasinya. Oke, Sobat Healthies, jangan lupa untuk follow akun Instagram kita Puskesmas Perumnas Lahat dan jangan lupa juga tambah pertemanan di Facebook kita yaitu Puskesmas Perumnas Lahat dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube kita yaitu Perumnas Lahat. Dan untuk yang mempunyai komentar atau saran serta masukan boleh sekali kirimkan ke pesan atau komentar kolom media sosial kita atau boleh juga untuk kirim usulan topik podcast kita berikutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih Dokter Sela atas ilmunya dan waktunya juga. Semoga bermanfaat ya dokter. Oke, saya ucapkan juga terima kasih kepada Sobat Healthies yang telah menyaksikan podcast kita. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lahat yang telah memfasilitasi podcast kita pada hari ini. Saya moderator Novita Sari izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Perumnas melayani dengan ikhlas, bekerja adalah ibadah. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Dadah.